Baik pendengar Rasika Podcast, kembali lagi bersama dengan Vina di acara kita The Bangku, diskusi bangun Kapuas Hulu. Dan di edisi kali ini kita tentunya masih membahas ya seputar dengan pandemi COVID-19 ini di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya. Dan di kesempatan kali ini Vina sudah bersama dengan narasumber kita, kali ini dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. Sudah bersama dengan Vina ada Pak Kadis nih, Bapak Dr. Andus Iwan Setiawan MSI. Selamat pagi Pak. Pagi. Iya, dan juga dengan Bapak Hasnul Sabri SPMSC selaku Kabid Perindustrian. Selamat pagi. Dan tentunya kita masih membahas seputar pandemi COVID-19 di Kabupaten Kapuas Hulu pada khususnya. Kita tahu pandemi ini membawa banyak dampak ya dalam kehidupan. Nah, salah satunya juga terdampak pada kegiatan mungkin yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, apa saja kira-kira dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap program maupun kegiatan yang ada pada Dinas Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar Radio Rasika, kita sekarang sedang dalam posisi di bangku ya. Iya. Diskusi bangun Kapuas Hulu bersama Mbak Pina. Iya. Baiklah, di sini kami sampaikan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Memang untuk pandemi atau COVID-19 ini saya lihat mungkin tidak hanya di dinas kami tapi semua dinas dan juga semua di wilayah Indonesia terdampak daripada COVID ini. Iya. Jadi dengan demikian memang kami terasa tidak bisa berbuat optimal dan maksimal dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kami susun, yang sudah kami rencanakan pada tahun yang lalu, dan pada tahun ini memang sepertinya agak kita dalam arti ditunda. Iya. Karena apa? Karena dari dampak COVID ini kita ada pengurangan dana yang sudah tidak asing lagi didengar oleh kita semua. Kemudian juga kita tidak bisa beraktivitas langsung di tengah-tengah masyarakat, tapi juga harus menggunakan protokol kesehatan, sehingga beberapa hal yang tidak bisa kami lakukan. Tapi walaupun demikian kita tetap optimis dan semangat. Iya. Itu Mbak Pina. Oke, tentunya. Nah, selanjutnya nih Pak, upaya-upaya apa nih yang mungkin sudah dilakukan khususnya Bapak selaku Kadis dan juga Pak Esnul tadi selaku Kabid Perindustrian terkait dengan bagaimana supaya program dan kegiatan di instansi Bapak ini bisa tetap berjalan nih Pak? Oh ya. Kalau upaya kita supaya tetap berjalan, nanti mungkin di industri bisa Pak Asnul tambahkan. Kita kalau di tenaga kerja kita tetap melakukan bursa kerja lewat website yang ada, kemudian lewat medsos, sehingga kita bisa melakukan bagaimana peluang-peluang kerja yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu juga kita lakukan gitu. Kemudian kita juga mengupayakan di penyelesaian masalah hubungan industrial atau permasalahan perburuhan dan tenaga kerja. Kita juga berupaya untuk secara webinar atau kita melakukan kegiatan secara virtual untuk penyelesaian yang ada. Itu. Kemudian untuk industri ya nanti kita bekerja sama dengan NGO yang ada, juga kita tetap berusaha untuk bagaimana dengan adanya kerjasama dengan NGO kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dinas kita. Kemudian untuk transmigrasi ya kita berupaya ya tadi kami juga melakukan koordinasi konsolidasi dengan Kementerian Transmigrasi di pusat melewati virtual atau meeting Zoom yang ada. Mungkin Pak Asnul bisa tambahkan yang di perindustrian. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kami dari bidang
Industrian khususnya memang di masa pandemi ini memang banyak mengalami kendala-kendala dalam melakukan atau untuk mensosialisasikan program-program kegiatan yang ada di bidang perindustrian. Tapi apapun itu kami berusaha semaksimal mungkin, meskipun ini sudah kita mulai dari bulan 4 ya. Bulan 4 itu sudah penganggaran yang sudah hampir tidak ada di kita, sehingga memang kami banyak mengalami kendala. Tapi kita sudah berupaya bagaimanapun program-program kita di bidang perindustrian tetap bisa kita lakukan meskipun dengan banyak kendala. Kita di bidang perindustrian sendiri ada 1-2 program yang memang dari tahun 2019 sampai 2020 ini kita lakukan, yaitu salah satunya program pembangunan dan pemberdayaan industri. Nah, di dalam program-program itu memang banyak menyentuh sekali kepada masyarakat kita, khususnya pada pelaku industri kecil menengah. Nah, di masa pandemi ini memang banyak sekali para pelaku industri kecil menengah kita yang mengalami kerugian, dalam arti kata pendapatannya berkurang dan segala macam. Tapi kita berusaha bagaimana menguatkan mereka bahwa untuk tetap bisa fight dalam melakukan usaha-usahanya. Nah, kami beberapa waktu yang lalu di 2020 ini di awal kita sudah menyelesaikan salah satu program, yaitu RPIK, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, yang di dalamnya itu adalah merupakan sebuah perencanaan terkait dengan pengembangan industri yang ada di Kapuasulu. Nah, salah satu yang sudah kita laksanakan yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat kita yang tergabung di dalam industri kecil menengah. Nah, kondisi saat ini memang kita akui sangat sulit bagi para pelaku industri kecil kita, tapi mereka, saya yakin setelah kami turun ke beberapa daerah kemarin, memang yang terdampak memang lumayan banyak, tapi tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap melakukan pengolahan di usaha-usaha mereka. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal maupun lembaga, kemudian di provinsi terkait juga. Kemarin kita baru selesai juga melaksanakan pelatihan terkait dengan pemanfaatan bahan baku tepung mokaf dari ubi kayu untuk menjadi bahan kue maupun bahan panganan yang dilakukan oleh pelaku IKM kita. Dan alhamdulillah itu terselesaikan berkat kerjasama kita dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, dan dilanjutkan dengan dilakukannya sosialisasi terkait sertifikasi produk halal, yang nanti alhamdulillah kita Kabupaten Kapuasulu mendapat sekitar 30 calon yang akan mendapatkan sertifikat produk halal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang sudah kita laksanakan di minggu yang lalu. Saya pikir ke depan banyak hal juga mungkin nanti terkait juga dengan pendataan yang akan kita terus lakukan, karena memang Kapuasulu ini pelaku industri kecil kita mungkin terbanyak Kalimantan Barat, itu ada sekitar 2.000-an lebih, separuhnya ada di industri pangan dan separuhnya lagi ada di industri kerajinan, dan itu akan terus kita bina sampai dengan akhir tahun ini. Meskipun dengan segala keterbatasan, kita akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di lembaga maupun NGO yang sudah ada kerjasama dengan kita, khususnya seperti teman-teman di WWF, kemudian di Program dan lain-lain. Oke. Nah, ini tentunya tadi seperti disebutkan juga di awal bahwa memang pemangkasan anggaran ya Pak, ini menjadi kendala tentunya dalam pelaksanaan segala macam program kegiatan di OPD manapun di Kapuasulu. Nah, mungkin tadi juga disebutkan memang ada beberapa kendala ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit kendala-kendala khusus apa saja sih yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam hal ini Pak. Terima kasih. Kalau kita berbicara masalah kendala, memang pasti ada masa pandemi COVID-19 ini. Tapi walaupun demikian, kami tetap berusaha untuk bagaimana kendala itu bisa kita atasi secara baik.
yaitu kami tetap mengoptimalkan kekompakan di dinas kami. Kemudian yang kedua, di tenaga kerja ya kami sedikit demi sedikit datang ke perusahaan-perusahaan yang dekat dengan Kota Putus Ibau, tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian walaupun demikian kendalanya memang susah untuk ke daerah-daerah yang lebih jauh. Kemudian kalau untuk di industri tadi ada industri pangan dan industri kerajinan, juga ada beberapa hal sebenarnya sudah kita mau lakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, tapi itu dibatalkan karena ketidak adanya keuangan atau dari provinsi juga dari pusat. Kalau di tenaga kerja juga pelatihan-pelatihan juga banyak yang ditunda, yang tidak bisa dilakukan oleh kita, sehingga kita tidak bisa menginformasikan dengan masyarakat tentang pelatihan yang dilaksanakan sebenarnya di provinsi juga ada, kemudian di pusat juga ada. Begitu juga di transmigrasi, kendala kami juga mau berkoordinasi ke pusat juga sulit karena ada hal-hal yang perlu harus kami lakukan untuk sertifikasi lahan transmigrasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, yang sekarang ini belum bisa terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan pada masa yang akan datang kendala-kendala ini tidak terjadi lagi. Baik. Ya, nah mungkin terkait kendala-kendala tadi juga sempat disinggung nih kalau banyak hal yang mungkin dilakukan secara online juga untuk sebagai salah satu upaya ya Pak supaya program kegiatan ini tetap berjalan. Nah mungkin adakah inovasi khusus nih yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan juga Transmigrasi terkait dengan mengatasi kendala maupun juga terus melanjutkan program kegiatannya Pak? Iya, baiklah. Karena kami di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi juga bagian daripada gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kapuas Hulu di bidang penyuluhan atau sosialisasi, maka untuk itu kami kadang-kadang berbarengi dengan kegiatan penyuluhan tersebut. Kenapa? Kalau kita mengharapkan daripada kendala tadi ada di perjalanan dinas umpamanya, karena sudah tidak ada lagi, tapi kita satukan dengan kegiatan yang ada di penyuluhan tersebut. Berikutnya ya kami juga berupaya gitu secara menggunakan medsos atau dunia maya yang ada, sehingga kami tetap menyampaikan informasi-informasi, apalagi sekarang sudah ada buletin dari Kapuas Hulu ini kan, yang selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan kami, termasuk saya lihat termasuk aktif. Jadi itu adalah inovasi yang bisa kami lakukan sehingga itu nanti informasi bisa tersampaikan dengan masyarakat. Kalau lewat webinar itu atau meeting Zoom itu hanya seketika saja, tapi kalau seperti berbentuk tulisan, kemudian penyuluhan langsung ke masyarakat atau sosialisasi tapi bersama dengan yang lain, itu bisa membuka di masyarakat kita. Mungkin Pak Sno. Baik, kalau untuk kendala sendiri ya, kalau kita di bidang perindustrian memang cukup luar biasa, karena biasanya kita langsung bertuduh data teman-teman pelaku industri yang mungkin keterbatasan signal, kemudian apalagi jarak tempuh yang cukup jauh. Nah, sementara sekarang ini kami kesulitan dengan pandemi ini, langkahnya memang akan agak sedikit lambat ya, tapi kami mencoba melalui beberapa media sosial seperti grup WA. Kita membuat beberapa grup WA terkait dengan misalnya pendataan atau verifikasi data pelaku industri kecil menengah yang ada di beberapa kecamatan. Kemudian kita kemarin juga membuat grup juga untuk mempermudah mereka menyampaikan pendataan terkait dengan calon penerima sertifikat halal yang akan kita ajukan ke provinsi. Kemudian terakhir juga apa yang disampaikan Pak Kadis juga, kita mencoba melakukan semacam pemberitaan, membuat berita baik melalui teman-teman yang ada di Kominfo, juga melalui web yang ada di
di Senaker Intran melalui Facebook maupun WA atau Instagram. Nah, itu untuk kami memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku industri kecil menengah IKM kita, bahwa kita punya program, kita punya kegiatan meskipun di pandemi ini tetap berjalan, sehingga kita tidak perlu harus mendatangkan mereka dari jauh, cukup mereka misalnya datang ke kantor kecamatan atau desa yang sudah punya sinyal untuk menyampaikan data-data mereka. Nah, kalau biasanya dulu kita tidak bisa seperti itu karena ada tanda tangan yang harus mereka tanda tangani, misalnya seperti itu pendataannya. Tapi dengan pandemi ini, dengan segala keterbatasan, ya mudah-mudahan juga ini tidak menjadi sebuah halangan bagi kami khususnya untuk mendata pelaku-pelaku industri kecil menengah yang ada di beberapa kecamatan yang cukup jauh dari Putu Siba khususnya. Sehingga alhamdulillah kemarin melalui beberapa media sosial kita sudah bisa mengumpulkan data-data mereka, dan insya Allah nanti mungkin sebulan 2 bulan ke depan kita akan melakukan pembinaan, sehingga nanti bagi mereka yang lolos untuk salah satu program tadi yang sertifikasi halal ada dari beberapa kecamatan seperti Jongkong misalnya, itu Siba Utara dan Selatan, itu nanti akan kita data, termasuk juga di Sanitau, itu akan kita kumpulkan dan akan kita coba lakukan pembinaan sebelum tim datang untuk melihat kondisi di lapangan. Karena salah satu syarat dalam sertifikasi halal itu memang nanti tim konsultan itu akan datang dan melihat bagaimana kondisi industri yang ada di mereka, gitu kan, di apakah kebersihan dan yang lain. Sehingga alhamdulillah walaupun tidak bisa kita langsung datang, tapi cukup dengan mereka mengirimkan data melalui internet sudah bisa kita kemudian. Baik, mungkin terakhir nih Pak, terkait dengan barangkali ada informasi atau juga himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, baik dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi maupun selaku gugus tugas COVID-19 ya Pak. Ya, terima kasih. Di sini kami mengharapkan kepada warga masyarakat, para pendengar yang berbahagia, yaitu yang pertama kami mengharapkan kepada perusahaan-perusahaan atau mereka bergerak yang mau menerima tenaga kerja atau buruh atau karyawan, kami mengharapkan supaya bisa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, sehingga itu nanti akan bisa kami masukkan ke bursa kerja, dan itu nanti akan bisa diserap oleh tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian berikutnya kami mengharapkan juga kepada pelaksana industri kerajinan khususnya yang ada di daerah perbatasan yang terdampak COVID-19 ini, seperti di daerah Badau, yang pada tahun yang lalu mereka bisa menjual ke Malaysia dengan leluasa, tapi sekarang ini dengan adanya COVID ini mereka sudah membuat kerajinan dari mereka yang kerajinan pakaian adat tapi tidak bisa dijual ke Malaysia, tapi kami berharap mudah-mudahan itu bisa bersabar dan pada selesainya COVID ini nanti itu bisa terjual dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya masalah pemanfaatan tepung mokap dan tapioka, insyaallah kita tetap lakukan produksi dan juga kita mengharapkan masyarakat bisa menerima kehadiran mokap dan tepung tapioka itu di Kabupaten Kapuas Hulu, dan kita berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas daripada tepung tersebut sehingga nanti bisa bersaing dengan yang lain, dan mudah-mudahan tahun 2021 yang direncanakan akan dibangun kembali home industry tepung mokap dan tapioka ini di daerah Kecamatan Selimbau, yaitu di Benuis dan di Sekubah. Mudah-mudahan itu nanti bisa lebih banyak lagi produksinya, tapi bisa diterima oleh konsumen yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian berikutnya untuk industri pangan, makanan, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, yaitu kita pada tahun ini akan melakukan sertifikasi sebanyak 30 merek
produk yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi untuk di Kedamin dan Putus Sibau Selatan Putus Sibau Utara sepertinya tidak ada masalah. Nanti kita tidak ragu lagi dengan kehadiran produk-produk yang ada, karena produk unggulan kita seperti kerupuk basah atau temit, kerupuk kering, kemudian ada juga jamu, ada juga roti segala macam, itu nanti sudah dilakukan sertifikasi halal untuk di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian berikutnya untuk di gugus tugas kami mengharapkan para pelaku industri, kemudian pihak-pihak karyawan, kemudian para warga transmigrasi supaya tetap menjaga diri untuk menjaga kesehatan, selalu menggunakan protokol kesehatan dalam setiap beraktivitas, kemudian juga selalu terhindar dari COVID-19. Mungkin itu saja. Ya, baik Pak Hasnul, mungkin ada tambahan? Baik, kami juga ingin menghimbau kepada pelaku industri kecil menengah kita yang ada di 23 kecamatan di 278 desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya bagi para pelaku UMKM yang belum membuat izin usaha atau NIB, kalau kami nyebutnya nomor induk usaha, itu salah satu prasyarat untuk mendapatkan nanti sertifikat halal. Jadi kami mohon kepada para pelaku UMKM yang ada di Kapuas Hulu khususnya untuk segera mendaftarkan izin usahanya melalui PTSP, atau kalau misalnya masih bingung silakan nanti datang ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, khususnya di bidang perindustrian. Kami akan nanti siap membantu, karena salah satu syarat mutlak memang kita harus usaha yang dilakukan oleh masyarakat dari pelaku industri kecil sendiri harus sudah berizin. Nah, kalau tidak berizin itu juga akan nanti menyebabkan mereka akan kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka, seperti mungkin tidak bisa mendapatkan KUR, salah satunya kredit usaha raya, juga tidak bisa mendapatkan sertifikat halal atau standar nasional Indonesia SNI bagi produk-produk mereka yang sudah terjual. Sedangkan perlu kita ketahui bahwa pelaku UMKM kita yang ada di Kapuas Hulu ini produk-produknya sudah sampai ke luar negeri, misalnya kerupuk basah, kerupuk kering itu sudah sampai, paling jauh itu sudah sampai ke Mekah, ke Hong Kong, bahkan kalau di Jawa itu udah hampir setiap hari mereka mengirimkan produk-produknya. Sehingga sayang nanti kita kalau tidak ada sertifikat halalnya, itu akan menyulitkan bagi mereka untuk masuk ke pasar internasional maupun nasional. Itu seperti itu imbauan dari kita di bidang perindustrian ke depan. Baik, dengan demikian berakhir podcast kita di The Bangku untuk edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Iwan dan juga Bapak Hasnul sudah berbagi informasi bersama kita kali ini. Baik, pendengar setia semuanya, sampai di sini kebersamaan kita untuk The Bangku edisi kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, dan Vina yang bertugas juga pamit undur diri.